Saya bersama katakan, amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini kita ada di rumah Tuhan. Dan kita bersyukur Tuhan masih memberikan kita kesehatan dan kekuatan. Dan ini adalah anugerah yang luar biasa. Setelah hari kenaikan Yesus Kristus ke surga, sebelum dia naik, dia sudah berpesan kepada murid-muridnya untuk tinggal di Yerusalem sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Dan tadi Bapak Gembala sudah bacakan ayat itu di Lukas 24. Dan kita tahu kita sedang masuk di masa-masa menjelang perayaan Pentakosta. Dan kita tahu bahwa pencurahan Roh Kudus telah terjadi dan terus terjadi. Sepanjang gereja Tuhan masih ada di dalam dunia ini, kita perlu Roh Kudus. Karena kita tidak dapat hidup tanpa kekuatan ilahi di dalam kehidupan setiap kita. Dan hari-hari ini kita melihat, kita menyaksikan, kita mengalami pengalaman-pengalaman yang secara manusia lebih sukar daripada masa-masa yang sebelumnya. Tetapi hari-hari ini sebagai umat Tuhan kita menyadari, dan seharusnya kita menyadari, di dalam setiap masa, di dalam setiap pengalaman, ada pesan-pesan Tuhan bagi kita umat Tuhan. Dan sebenarnya apa yang Tuhan pesankan bagi kehidupan kita sebagai orang-orang percaya di hari-hari ini? Kita tidak tahu pandemi sampai kapan berakhir. Bahkan ketika vaksin telah ditemukan dan telah dipergunakan, muncul mutasi virus. Dan hampir belum sampai 2 minggu ini ada 2 orang yang saya tahu, orang yang mempengaruhi hidup banyak orang, dipanggil Tuhan. Karena pertama kena COVID, kemudian berdampak ke yang lain. Orang-orang yang masih muda, orang-orang yang berpengaruh. Tapi dari situ saya belajar sesuatu, bahwa kehidupan ini gak bisa dimiliki. Kehidupan ini hanya bisa dimaknai. Kalau kita masih hidup, kita bersyukur kepada Tuhan. Dan minggu-minggu ini kita mau berbicara tentang Roh Kudus. Roh yang menolong kita orang-orang percaya. Kita tahu hari Pentakosta telah terjadi dan terus terjadi, pengalaman Pentakosta. Tetapi itu terus-menerus kita rayakan setiap tahun. Kenapa? Untuk mengingatkan sebenarnya orang percaya akan panggilan hidup kita dan persediaan ilahi dalam hidup kita. Saya ingin kita membaca bersama-sama di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul 1 ayat ke-8. Yuk kita baca sama-sama. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sekali lagi, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita tahu bahwa Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri yang pada waktu Yesus naik ke surga dicurahkan bagi kita semua, bagi murid-murid Tuhan yang pertama, supaya mereka dapat menjadi alat yang efektif di dalam tangan Tuhan. Saya tidak membahas sisi-sisi yang lain, tetapi saya ingin persempit. Minggu ini adalah minggu yang ketiga, minggu misi. Dan berbicara tentang pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Selain fungsi sebagai fungsi pembaharu, yang membaharui orang percaya menjadi pribadi yang baru saat kita mengenal Kristus, menyerahkan hidup pada Kristus. Kemudian ada fungsi pengudusan, yang menguduskan kehidupan kita tiap hari sehingga karakter kita bisa dibaharui. Roh Kudus adalah penolong kita dan Dia yang melakukannya di dalam kita. Sehingga buah roh disebut buah roh. Kita menyerahkan diri, Roh Kudus yang mengeluarkan buah melalui hidup saya dan saudara. Tetapi bicara menjelang Pentakosta, berbicara tentang fungsi Roh Kudus dalam pemberdayaan pelayan. Kenapa Roh Kudus dicurahkan bagi murid-murid Kristus? Bukankah mereka sudah mengalami pengalaman dengan Yesus?
Bukankah mereka sudah berjalan dengan Yesus setiap hari dan diajari langsung oleh Yesus? Tapi Yesus bilang, tunggu sampai engkau diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Baru kamu pergi dan menjadi saksi. Marturia. Jadi saksi, kuasa untuk menjadi saksi. Minggu pertama sudah disampaikan ada 2 hal mengenai kuasa, yaitu exousia. Kuasa yang menyangkut otoritas dan kemuliaan Allah yang melingkupi hidup orang percaya. Tetapi di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berbicara tentang dunamis. Kuasa ilahi, kekuatan ilahi, kemampuan ilahi. Hal-hal yang supranatural yang akan menyertai hidup orang percaya dalam tugas pelayanan. Pagi hari ini saya ingin berbicara dari satu topik bagaimana sekarang sebagai orang percaya kita di dalam gereja ini, aliran Pentakosta karismatik yang menekankan pentingnya pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan. Roh Kudus dicurahkan agar setiap kita menyerahkan diri, menjadi mitra, menjadi partner untuk menjangkau dunia bagi Kristus. Tujuan dari pencurahan Roh Kudus, minggu depan kita akan merayakan hari Pentakosta. Sesungguhnya di dalam kitab Kisah Para Rasul, melalui pencurahan Roh Kudus, orang-orang percaya, orang-orang biasa bisa dipakai Tuhan menjadi alat yang efektif dalam tangan Tuhan. Mungkin ada yang berkata, itu lagi. Tapi kebenaran firman Tuhan akan hidup sepanjang masa dan diulang-ulang. Orang Israel saja, kenapa umat Tuhan mereka ngelotok hukum Taurat? Karena ajarkanlah berulang-ulang. Pada waktu engkau masuk, pada waktu engkau keluar, tuliskan pada loh hati. Anak-anak kecil sampai dewasa, mereka menghafal, bahkan ada tradisi lisan sampai kepada tulisan. Kenapa? Firman Tuhan terjaga, karena itu diperkatakan dan diingatkan terus menerus. Jangankan yang diingatkan aja, yang kita sudah tahu kita suka lupa untuk melakukan. Akan panggilan hidup kita sebagai orang percaya adalah supaya kita menjadi saksi. Kamu akan menerima kuasa, otoritas ilahi. Ketika Roh Kudus dicurahkan dan akan menjadi saksi. Pertanyaannya pada pagi hari ini, berapa banyak orang-orang percaya saya dan saudara yang mau memberi hidup kita untuk menjadi saksi. Roh Kudus dicurahkan memenuhi hidup kita, tapi kita harus menjadi saksi, menjadi partner dari Roh Kudus. Ada 4 hal yang kita dapat renungkan pagi hari ini. Yang pertama adalah kita harus mengenal identitas diri kita. Pada waktu kita menghadap Tuhan nanti, satu saat nanti, KTP Kristen enggak berlaku di surga. Tetapi yang dimaksud dengan identitas diri kita adalah siapa kita, siapa saya di dalam Kristus. Pertama, setiap orang di dalam Kristus, 2 Korintus 5 ayat 17 adalah ciptaan baru. Manusia baru di dalam Kristus di satu sisi berbicara tentang hidup kita yang dibaharui oleh Roh Kudus. Tetapi di satu sisi berbicara tentang bagaimana ketika seorang menjadi manusia baru. Dia tidak hidup untuk kepuasan dirinya, kepuasan manusia dagingnya, kepuasan lahiriah. Tapi dia mulai berpindah dari orientasi kepada dunia, kepada orientasi kepada kerajaan Allah. Kalau ada orang Kristen gak pernah terbeban untuk keselamatan jiwa orang lain. Kita mulai renungkan, sebenarnya kita ini benar-benar mengalami pembaharuan. Kalau ada orang Kristen masih terus berpusat kepada diri sendiri, antara 2, pertama dia masih bayi rohani, tapi atau yang kedua, dia hanya bagian kulitnya saja. Karena ketika kita menyerahkan hidup kepada Tuhan, kita dibaharui oleh Roh Kudus. Ada satu yang berbeda di dalam kehidupan kita adalah kerinduan kita untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan dalam hidup ini. Berpindah dari diri sendiri kepada kepentingan Tuhan. Manusia baru yang hidup untuk Tuhan.
Kita hidup di dalam Kristus dan bagi Kristus, Galatia 2 ayat 20. Ya, aku hidup tapi bukan aku sendiri yang hidup di dalam aku, tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Ini berarti apa yang ada di hati Kristus menjadi hati kita. Identitas diri kita sebagai manusia baru adalah hidup diperbaharui di dalam roh dan dapat menangkap hati Tuhan di dalam hati kita. Itu identitas kita. Siapa saya di dalam Kristus? Saya orang percaya. Saya orang yang telah ditebus oleh Kristus. Walaupun berkali-kali saya sampaikan, tapi saya tersentuh dengan perkataan dari seorang uskup, sebenarnya dia Chrysostomus, yang dia katakan salib di Golgota itu sudah diturunkan 2000 tahun lalu. Tetapi salib yang di hati Allah masih tetap ada selama masih ada satu jiwa berdosa yang olehnya Kristus telah mati. Dan ketika kita hidup sebagai orang-orang percaya di mana salib Kristus ada di hati kita, ada suatu beban ilahi di dalam diri kita. Apalagi orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus. Ada satu beban ilahi untuk menjadi saksi dimanapun kita berada dengan cara apa saja. Hal yang kedua, dengan cepat mengenal identitas diri kita, siapa kita di dalam Kristus. Yang kedua, bagaimana kita dapat berpartner dengan Roh Kudus, memberikan diri kita untuk melakukan tugas kita bersama dengan Roh Kudus, adalah mengenal tujuan hidup kita. Untuk apa saya hidup dan mengapa saya masih hidup? Saya belajar untuk terus setiap hari mendalami, menyerap setiap kebenaran, belajar dari setiap kenyataan. Saya menuliskan apa yang saya mau tuliskan, saya dapatkan, saya pikirkan tentang dia, tentang pengalaman-pengalaman, karena saya tahu akan ada satu waktu di mana saya ingin menuliskan tentang Tuhan, tapi waktunya sudah selesai. Akan ada satu saat di mana kita ingin melayani dan melakukan sesuatu, tetapi tidak ada lagi waktu itu. Karena itu selama kita hidup, katakan, tuliskan, dan lakukan apa yang dapat kita lakukan. Bagaimana itu terjadi? Ketika kita mengenal tujuan hidup kita. Untuk apa saya hidup dan mengapa saya masih hidup. Belum seminggu lewat, seorang yang masih muda ya, 36 tahun, Pastor Radit Olowan itu dipanggil Tuhan. Dan saya sebenarnya tidak terlalu kenal, tapi kemudian saya membaca dan menelusuri masa lalu yang gelap. Tapi saat dia berjumpa dan menyerahkan hidup kepada Kristus, hidupnya diubah. Dia memanfaatkan waktu-waktunya untuk mempengaruhi banyak orang muda datang kepada Kristus. Dia meninggal masih sangat muda, meninggalkan 4 orang anak yang masih kecil. Tapi satu hal yang saya tangkap, Tuhan sedang berbicara. Dia sedang mengkhotbahkan sesuatu bahkan oleh kematiannya. Agar setiap orang mempergunakan kehidupan. Karena kita tidak tahu betapa singkatnya kehidupan ini. Untuk melakukan apa yang harus dilakukan. Dan kemarin, walaupun saya tidak mengenal, tapi orang-orang yang saya tahu telah mempengaruhi banyak orang. Menginspirasi hidup banyak orang, termasuk saya. Untuk melakukan banyak hal bagi kemanusiaan, tetapi sebagai orang yang percaya. Dan itu satu pelayanan yang mempengaruhi banyak orang. Hanya orang-orang yang mengenal tujuan hidupnya yang dapat melakukan hal-hal seperti itu. Untuk apa saya dan saudara masih hidup? Bukan hanya kita disembuhkan. Ada yang pernah kena COVID disembuhkan Tuhan ya, Bu Elizabeth. Ada banyak orang disembuhkan, tapi ada banyak orang dipanggil Tuhan. Kita tidak tahu, yang terpenting dalam hidup ini adalah mengisi kehidupan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita hidup untuk bekerja memberi buah. Filipi 1 ayat 21 sampai 22 berkata, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, aku hidup untuk memberi buah. Jadi kalau kita belum dipanggil Tuhan hari ini, diluputkan dari berbagai hal, bukan berarti kita lebih baik dari orang-orang yang dipanggil Tuhan mendahului kita dengan berbagai hal yang terjadi. Tetapi berarti ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk hidup memberi buah. Karena itu berpaculah dengan waktu untuk hidup memberi buah.
Dan bersama Roh Kudus kita bisa. Efesus 2 ayat 10 berkata bahwa kita ini adalah buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan Allah yang sudah disediakannya dari sejak semula, dan Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Itu berarti bukan kita yang menentukan tujuan hidup kita, tapi Tuhan menetapkan kita untuk melakukan apa yang Dia mau dalam kehidupan kita. Tangkap itu buat hidup saya dan saudara hari ini. Dan Tuhan memanggil dan mengutus kita untuk menjalankan misinya. Menjadi saksi Kristus di tengah dunia ini. Menjadi saksi itu bukan berarti harus berbicara dari balik mimbar. Ada banyak hal yang dapat kita lakukan, diperlengkapi oleh Tuhan. Kita dapat menjadi saksi. Mungkin ada hal-hal yang melalui hal yang sederhana. Tapi Allah sanggup mengubahkan yang sederhana itu menjadi berkat yang dapat membawa orang datang kepada kebenaran. Hidup untuk memberitakan perbuatan Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10 berbicara tentang bahwa Tuhan memanggil kita, orang-orang yang dikeluarkan dari kegelapan datang kepada terang Tuhan. Supaya kita dapat menjadi alat dalam tangan Tuhan. Menjadi saksi Tuhan, memberitakan perbuatannya yang besar. Yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terang Tuhan yang ajaib. 2 Timotius 2 ayat 15 berkata kita tidak usah malu. Supaya orang-orang percaya untuk hidup bagi Tuhan. Karena saya dan saudara hidup untuk sebuah penugasan. Dan tugas yang diberikan Allah bagi kita adalah tugas misi. Memberitakan Injil. Dan menjangkau jiwa bagi Kristus. Banyak orang berpikir susah amat. Apakah saya harus berbicara ini dan itu? Sebenarnya kalau kita berpartner dengan Roh Kudus. Roh Kudus sendiri yang akan bukakan jalan bagi kehidupan kita. Roh Kudus sendiri pada waktu kita berdoa. Pada waktu kita menyerahkan diri. Dia sendiri yang buka pintu buat hidup saya dan saudara. 2 minggu yang lalu, hampir 3 minggu yang lalu. Ada seorang yang tinggal di dekat gereja sana. Tiba-tiba dia sudah sering lewat. Tapi hari itu ketika ada beban yang sangat berat. Dia tiba-tiba mampir masuk ke dalam. Dan dari situ pintu pelayanan dibuka. Kemudian saya ingat. Iya, kalau kami berdoa kami panggil jiwa. Seperti saya berkata utara, timur, selatan dan barat datanglah. Di dalam doa Allah bekerja membuka pintu dan kita melakukan apa yang dapat kita lakukan. Saudara tahu saya banyak melayani orang bukan saya kenal, nggak ada yang saya kenal rata-rata. Tiba-tiba ada pesan messenger seperti hari Minggu malam yang lalu. Saya pulang, ada orang yang messenger dan meminta saya untuk melayani orang tuanya. Yang terpenting adalah kita menyerahkan hidup kepada Tuhan. Menyerahkan hidup dipimpin oleh Roh Kudus, maka Roh Kuduslah yang membuka pintu-pintu. Dialah yang menyertai kita, dialah yang menolong kita. Kita hanya alat yang kosong sebelum Roh Kudus memenuhi dan memakai hidup kita. Kita ini gak ada apa-apanya. Tapi kalau kita serahkan hidup pada Tuhan. Supaya orang-orang membuka hidup pada Tuhan. Mau menyerahkan diri. Dipakai oleh Allah. Dialah yang memimpin hidup kita. Roh Kudus, Roh Allah yang diam di dalam saya dan saudara. Dan ketika kita taat, kadang-kadang kita manusia itu selalu hanya berpusat pada diri sendiri. Apa yang Tuhan bisa berikan, Tuhan ini dan itu. Tapi ada banyak saat Tuhan berkati kita. Tuhan lakukan mujizat dalam hidup kita. Saat kita taat kepada kehendak Allah. Saat apa yang menjadi kepentingan Tuhan, kepentingan kerajaan Allah kita tangkap dan kita lakukan dalam hidup kita. Apa yang menjadi kepentingan kita, kebutuhan kita, menjadi prioritas bagi Allah untuk dilakukan. Karena apa? Kita menerima perkenan Allah oleh penyerahan hidup dan ketaatan pada Tuhan. Mengenal tujuan hidup saya dan saudara. Bersyukur kita masih ada hari ini. Mungkin berkali-kali kita pernah mengalami sakit, pernah mengalami celaka, pernah mengalami apapun. Allah berikan kehidupan. Untuk apa? Agar melalui pengalaman kita dapat mengimpartasi hidup banyak orang dengan berita keselamatan.
dan dipakai Tuhan untuk mempengaruhi orang-orang lain. Yang ketiga, bagaimana kita menyerahkan diri kita menjadi partner, menjadi mitra dengan Roh Kudus. Adalah menyadari bahwa Tuhan beserta kita melalui Roh Kudus di dalam kita. Kita menyadari siapa yang menyertai kita dalam hidup dan pelayanan kita. Roh Kuduslah. Matius 28 ayat 18 sampai 20 berkata bahwa aku akan menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Dan Roh Kudus di dalam kita menyertai kita, menolong kita. Jadi kita nggak disuruh, dikasih firman, dikasih perintah. Susah banget kita sebagai orang manusia biasa untuk melakukan kebenaran. Tapi ketika kita menyerahkan diri kita kepada Roh Kudus, Dialah yang menolong kita untuk hidup dalam kebenaran. Yohanes 14 ayat 16 sampai 18 berkata bahwa Roh Kudus adalah penolong ilahi yang menyertai kita dan tinggal di dalam kita sampai selama-lamanya. Itu menyatakan bahwa saya dan saudara enggak pernah sendiri. Menjalani kehidupan, menghadapi pergumulan, melayani Dia, apalagi melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Memberitakan kebenaran, memberitakan Injil damai sejahtera. Dunia ini butuh keselamatan, dunia ini butuh damai. Dan kita ditaruh Tuhan seperti domba di antara serigala untuk membawa pengaruh ilahi di dalam dunia yang gelap ini. Mana bisa domba kalahkan serigala? Itulah yang firman Tuhan mau katakan. Domba itu bergantung kepada tuntunan gembalanya. Gembala agung kita adalah Tuhan. Dan Roh Kudus diberinya kuasa dan Roh Kudus dicurahkan bagi hidup orang percaya. Domba yang lemah dan bodoh ini dapat hidup di tengah-tengah serigala yang ganas. Dan domba bisa membawa dampak dan pengaruh. Kalau bukan karena Roh Kudus menyertai kita, kita seperti domba yang gak berdaya. Tapi kita bersandar kepada Dia. Berpartner dengan Roh Kudus. Roh Allah di dalam kita. Roh Allah lah yang mengalahkan dunia ini. Roh Kudus menolong kita dalam hidup sehari-hari dan pelayanan kita. Saya tidak panjangkan penjelasan saya, tetapi saya ingin berkata bahwa pada waktu kita melakukan apa yang Tuhan mau, kita nggak pernah sendiri. Tuhan selalu tolong kita. Bahkan Tuhan bekerja melampaui doa-doa kita. Kita lakukan sedikit, tapi Tuhan lakukan banyak. Kita doain orang sedikit, ternyata perkara besar dialami melampaui doa-doa kita. Hanya karena kita mau taat, hanya karena kita mau menyerahkan diri sama Tuhan untuk dipakai. Maka Tuhan, pertama, kapasitas orang percaya diperbesar saat dia melakukan tugas pelayanannya, memberitakan Injil dan menjadi saksi. Ada banyak orang nyari-nyari tahu karunia-Nya. Kenapa nggak bisa dapat? Ya terjunlah di dalam pelayanan. Saat itu Tuhan mempertajam bahkan yang Tuhan mungkin kita pikir nggak ada di dalam diri kita. Allah buka buat hidup kita. Kenapa? Dengan menyerahkan diri, melayani Dia. Yang terakhir, yang keempat adalah bermitra dengan Roh Kudus untuk menjadi alat menjangkau dunia. Yaitu kita harus mengaktifkan peranan Roh Kudus dalam hidup dan pelayanan kita. Saya percaya kita sebagai orang-orang yang percaya dengan pengalaman Pentakosta. Yang percaya dengan bahwa Allah menyediakan persediaan ilahi dalam karunia-karunia Roh Kudus bagi hidup kita. Tetapi satu hal yang sangat penting, biarpun tiap tahun kita akan memperingati hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Walaupun kita tahu bahwa Roh Kudus bekerja dan menyertai hidup kita. Tetapi satu hal, kita harus mengaktifkan peran Roh Kudus dalam hidup kita. Seperti lampu kalau nggak dicolok dan diposisikan on, dia nggak menyala. Walaupun lampunya lampu mahal, lampunya lampu bagus yang sebenarnya bersinar dengan luar biasa. Alat-alat musik juga nggak berbunyi kalau nggak dipakai baterai atau dicolok di listrik. Harus dihubungkan kepada sumbernya dan di on. Maka dia berfungsi dengan luar biasa. Menjadi penerang, menghasilkan nada-nada
dan seperti pengeras suara dapat berfungsi hanya ketika dicolok kepada sumber listrik. Posisi kita di dalam Kristus, posisi kita di dalam kehidupan untuk melayani Tuhan harus selalu terhubung dengan Roh Kudus dan diaktifkan, di on, dicolok tapi nggak dipencet on, nggak diaktifkan, dia nggak berfungsi. Padahal ada sesuatu daya yang luar biasa, energi yang luar biasa yang dialirkan di dalam kehidupan kita juga seperti itu. Lakukan tugas kita bersama dengan Roh Kudus. Minggu saya banyak Tuhan menolong dan ada banyak kesaksian, tetapi yang terakhir minggu kemarin yang saya katakan, seseorang menghubungi saya lewat messenger. Dia bilang ibunya diganggu roh jahat. Saya berdoa cari waktu, saya ajak teman untuk pergi. Hari Kamis selesai ibadah onsite di sana, kami pergi. Tapi satu hal di sepanjang perjalanan, saya berdoa Roh Kudus berbicara yang lain. Satu hal yang ditekankan di dalam hati saya adalah bukan kelepasan dari roh jahat yang terutama, tapi pemberesan kehidupan dari dosa. Kan susah diomongin yang begitu. Saya berdoa Roh Kudus tolong. Dan ketika sampai, saya seperti biasa, saya persilakan sahabat saya untuk melayani terlebih dahulu. Tapi ada timing yang Roh Kudus siapkan. Ketika sahabat saya keluar, menantunya keluar, tinggallah saya dengan orang yang akan dilayani dan anaknya di situ. Dan saya diam. Saya minta Roh Kudus tolong saya. Tapi ketika saya mulai berbicara, satu hal, dia terdiam. Dan dia mulai menangis. Tuhan ampuni saya. Saya katakan, Bu, Roh Kudus bilang bukan cuma 1 kali, 2 kali. Semakin dia menangis, Roh ampuni saya. Saya katakan, Roh Kudus bilang nih, 3 kali. Dia semakin menangis. Dengan orang yang berbeda. Dengan hal-hal yang sering. Dan dia mulai menangis di atas tempat tidurnya. Dan ketika saya katakan, pernah pergi ke dukun? Enggak, tapi kemudian dia bilang, iya, dia nangis. Hal-hal disingkapkan Tuhan. Saya katakan Tuhan tidak hendak mempermalukan. Tapi yang terpenting bagi Tuhan adalah pemberesan kehidupan. Kesembuhan adalah hak mutlak Tuhan, saya akan doakan. Dan kalau Tuhan panggil, juga itu adalah kedaulatan Tuhan. Tapi yang terpenting saya datang untuk mengikuti pesan Tuhan, untuk menolong. Dan dia menangis, dia minta pengampunan Tuhan. Dan saat yang sama tiba-tiba dia minta ampun sama anaknya sambil menangis. Waktu teman saya masuk, menantunya masuk, dipikirnya itu pemulihan luka batin keluarga, padahal tidak. Saya diam saja. Tapi intinya adalah ketika Roh Kudus menunjukkan apa yang terpenting. Kadang-kadang kita datang, kita langsung letakkan ini. Tapi Roh Kudus menuntun kita kepada pusat, kepada sumbernya. Dia adalah penolong kita. Sehingga penting dalam hidup orang percaya untuk berdiam diri, bertanya kepada Roh Kudus. Kadang-kadang kita terlalu banyak ngomong. Ada 3 hal dalam kehidupan doa yang berdasarkan pikiran. Kata-kata yang berdasarkan perasaan itu kemanusiaan juga. Kemanusiaan kita, tetapi berbeda dengan apa yang berasal dari roh. Roh itu tepat sasaran. Dan ketika roh bekerja, pembebasan terjadi. Ketika saya pulang malam, anaknya bilang, terima kasih. Sesuatu yang indah dan manis terjadi. Kita memang berdoa juga untuk terlindung dari gangguan roh jahat. Tetapi ketika akarnya dibereskan, yang lain terselesaikan oleh Tuhan. Dari mana kita tahu? Ketika kita mengaktifkan peranan Roh Kudus dalam hidup saya dan saudara. Roh Kudus menolong kita melakukan tugas kita. Dan dia yang menuntun kita.
Melalui iman. 2 Timotius 1 ayat 12 berkata, aku tahu kepada siapa aku percaya. Roma 8 ayat 32, jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Roh Kudus bersama kita, kita berjalan dengan iman. Firman, Roma 1 ayat 16, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kita harus punya firman dalam hidup. Apa yang bisa mengaktifkan peranan Roh Kudus dalam kehidupan adalah pertama iman. Kalau kita sendiri ragu, ketika kita mengusir setan, kita ragu-ragu, setan pergi enggak ya kalau saya usir dalam nama Yesus? Roh Kudus bekerja di mana ada iman. Kedua, di mana ada firman. Kita perlu firman masuk dalam hidup kita. Karena firman itu berkuasa. Firman itu hidup dan berkuasa, dia adalah pedang roh. Saat itu dilepaskan, Roh Kudus bekerja. Karena itu kenapa kita memberitakan Injil? Roh Kudus yang bekerja. Kita hanya menyerahkan diri kita untuk melakukan apa yang jadi bagian kita. Kemudian doa. Mengaktifkan peran Roh Kudus dalam hidup kita melalui doa. Efesus 6 ayat 18, berdoalah dalam roh. Yakobus 5 ayat 16b, doa orang benar besar kuasanya. Karena itu orang percaya harus berdoa. Karena hanya doa yang membukakan banyak hal dalam kehidupan kita. Kita menerima tuntunan melalui doa. Dan bagaimana kita mengaktifkan peran Roh Kudus dalam hidup kita melalui ketaatan. Yohanes 16 ayat 13, Roh Kudus yang memimpin kita. Walaupun Roh Kudus bicara di hati kita, kalau kita nggak mau, dia nggak paksa. Walaupun dia tuntun, dia arahkan kita, tetapi kita pakai pikiran kita sendiri, ya dia berhenti. Tapi di waktu kita taat, satu kali Tuhan menambahkan kepekaan dalam hati kita. 2 kali taat, semakin tajam kepekaan kita. 3 kali, 4 kali dan seterusnya. Roh Kudus senang berbicara dengan saya dan saudara. Karena kita mendengarkan dia. Dan itu sangat penting dalam hidup dan pelayanan kita. Seorang hamba Tuhan, saya suka tulis-tulis. Apa yang saya bisa tulis, saya pikir. Karena satu saat saya nggak akan ada mungkin bisa menuliskan sesuatu. Kalau saya mengalami sesuatu dengan Tuhan, saya tuliskan. Mana tahu ada 1 orang aja ditangkap dan diberkati. Dan saya puji Tuhan, ada saja yang berkata terima kasih. Menangkap pesan-pesan Tuhan. Tapi satu hal, dia tanyakan kepada saya kemarin itu. Gimana caranya mendengarkan suara Tuhan? Itu ya, Bapak Pendeta yang nanya. Saya bilang, ya dari firman. Tetapi kalau yang saya tulis itu, ya di dalam diri kita ada pendengaran rohani. Mendengar di dalam roh. Ada penglihatan, mata rohani menangkap. Gimana caranya? Yaitu melalui penyerahan hidup dan melatih kepekaan di dalam doa. Ketika Tuhan memberikan 1 kali, tangkap itu dan uji tentunya. Maka itu akan menjadi lebih tajam. Dan semakin kita taat, semakin Tuhan suka berbicara di dalam dan melalui hidup kita. Karena itu, bukalah hidup kita untuk dipakai Tuhan. Karena ada yang berkata ini sudah sering saya dengar. Tapi satu hal, ini hari-hari yang terakhir. Kita sedang berpacu dengan waktu. Kita tidak tahu pandemi kapan berakhir. Kita tidak tahu apa yang sedang terjadi di dunia ini, ribut sana sini. Tetapi itu semua sudah dituliskan di dalam firman Tuhan. Satu hal, kita harus fokus kepada panggilan hidup kita sebagai orang percaya. Sehingga kita tidak beralih fokus menjadi khawatir tentang apa yang terjadi sana sini. Tapi kalau kita fokus, kita terus mengerjakan pekerjaan Allah dengan kekuatan Roh Kudus. Terus melayani, terus menjadi saksi, terus menjadi berkat. Maka saat yang sama perlindungan Tuhan, berkat Tuhan, mujizat-mujizat, pekerjaan Allah terjadi bukan hanya untuk diri kita dan keluarga kita, tetapi melalui hidup kita, kita bisa menjadi berkat. Ini waktunya Tuhan memakai hidup saya dan saudara. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya, masa-masa ini merupakan masa di mana kita memperingati. Peringatan untuk menyangsung hari pencurahan Roh Kudus. Tapi kita datang kepada Tuhan. Untuk apa Roh Kudus dicurahkan? Kalau kita nggak menyerahkan hidup kita untuk dipakai oleh Allah. Mungkin ada yang berpikir, saya ibu rumah tangga, saya bukan pendeta, saya tidak pandai berbicara.
Tapi di dunia kerja, di keluarga kita, dimanapun kita berada, kita bisa jadi saksi Tuhan. Kita berbicara sedikit, tetapi Allah bisa melakukan yang banyak melalui apa yang kita katakan. Kita bisa berdoa dan Tuhan melakukan hal besar. Kita bisa menjadi berkat lewat pekerjaan, lewat hidup kita kepada orang lain. Dan Allah melakukan itu menjadi sesuatu yang berdampak. Mari kita sebagai umat Tuhan, gereja Tuhan bangkit hari-hari untuk menangkap pesan ilahi, untuk kita menuai jiwa bagi kerajaan Allah. Dan Allah pasti memberkati hidup orang-orang yang melakukan pekerjaan. Kuberikan hatiku dan jiwaku